Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah sampai di minggu ketiga ya kita mempelajari mengenai algoritma dan pemrograman. Baik, pada malam ini kita akan masuk ke pertemuan terkait notasi penulisan algoritma ya. Untuk, eee, pertemuan di minggu ini masih kita lakukan dengan menggunakan, video rekaman ya. Mohon maaf, apabila memang di tengah video nanti ada batuk-batuk ya, karena memang, mulai dari hari Selasa kemarin, itu kondisi saya lagi tidak memungkinkan gitu ya, lagi flu ya. Oke, sebelumnya kita sudah mengenal apa itu istilah algoritma gitu ya, apa itu istilah pemrograman, maka ketika kita akan membangun suatu program nantinya sebaiknya kita bisa membuat algoritmanya terlebih dahulu gitu ya. Kecuali nanti memang ada hal-hal yang memang mungkin kita sudah kuasai, sehingga mungkin kita tidak perlu untuk membuat algoritmanya, kita bisa langsung menulis, program komputernya gitu ya. Namun di semester satu ini biasanya memang, kita harus membangun logika-logika, di mana logika algoritma ini yang memang paling dibutuhkan ya untuk nanti ke depannya kita mempelajari bahasa pemrograman yang lebih modern lagi ya. Baik, notasi algoritma ini bisa dituliskan dengan 3 cara. Yang pertama adalah, dinyatakan dengan suatu langkah-langkah, di mana notasi dengan menyatakan suatu langkah-langkah ini sudah kita coba kemarin ya, dalam bentuk latihan, namun belum saya cek ya, setelah sebelum saya membuat recording ini itu belum saya cek, mungkin sesudah nanti saya membuat, video ini akan saya cek, hasil dari yang teman-teman kerjakan kemarin ya, kalau tidak salah ada 4 soal, membuat suatu algoritma dengan mendefinisikannya sebagai langkah-langkah yang logik gitu ya. Nah lalu cara yang kedua itu namanya adalah flowchart atau menggunakan notasi bagan alir. Lalu cara yang ketiga itu adalah direpresentasikan dalam suatu pseudocode gitu ya. Mungkin nanti ketika kita akan berbicara mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman, kita akan banyak menuliskan algoritma itu dalam bentuk pseudocode ya, agar saat nanti algoritma diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman itu, tidak terlalu sulit ya. Artinya notasi yang kita pakai pun sudah, eee, mirip ya dengan bahasa pemrograman. Jadi nanti ketika ada suatu algoritma, di mana algoritma itu nanti akan diminta dibuatkan programnya gitu ya, bisa jadi itu di praktikum. Maka kita tinggal menuliskan algoritma itu ke bahasa pemrograman. Tentunya, seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa ada beberapa notasi gitu yang berbeda dari algoritma ke bahasa pemrograman itu tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan. Ya namun notasi pseudocode nantinya akan lebih mempermudah kita dalam membuat suatu program komputer ya. Nah yang pertama ini kita udah kemarin laksanakan, bahwa untuk membuat suatu algoritma ya, kita bisa nyatakan dengan suatu langkah-langkah yang logik ya, atau yang logis. Ya, syaratnya adalah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Jadi kita gunakan bahasa manusia aja gitu ya. Kita gunakan bahasa kita sehari-hari, seperti kemarin itu kan ada contoh untuk membuat kopi gitu ya, bagaimana cara membuat kopi secara logis gitu ya, dan detail gitu ya. Lalu intinya adalah berisi langkah-langkah menyelesaikan persoalan. Ya, misalnya persoalan mencari luas segitiga, maka algoritma yang kita gunakan adalah yang pertama adalah langkah pertama adalah kita harus mengetahui nilai alas dan tinggi terlebih dahulu gitu ya. Langkah yang kedua kita kalikan nilai alas dengan tinggi ya. Langkah ketiga adalah kita bagi
hasil dari perkalian dari langkah kedua gitu ya. Kita bagi dengan 2 ya. Jadi rumus segitiga kan kita tahu alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Nah, jadi saat kita akan menghitung luas segitiga, maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita ketahui dulu alasnya, lalu kita ketahui tingginya. Ya. Apabila tinggi segitiga tidak diketahui, maka kita tidak bisa mencari luas gitu ya. Atau kalau misalnya alasnya juga tidak diketahui, tentu itu juga sama, kita tidak bisa mencari luas, menghitung luas. Apabila alas dan tingginya dua-duanya tidak diketahui, ya kita juga sama tidak bisa menghitung luas segitiga. Maka langkah yang paling logik pertama kali adalah kita harus mengetahui nilai alas dan tingginya dulu gitu ya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus segitiga. Nah, dalam rumus segitiga itu kan rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 ya. Artinya pertama kali kita kalikan dulu alas dengan tinggi gitu ya. Lalu hasil kalinya kita bagi dengan 2 gitu ya. Kemudian baru, kita tampilkan hasil luas segitiganya di layar monitor misalnya gitu. Nah, jadi ini adalah, dinyatakan dengan langkah-langkah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Jadi langkah-langkahnya itu sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari, itu dilakukan dengan algoritma ya, dilakukan dengan langkah-langkah yang logik dan detail, cuman kita tidak sadari aja gitu ya, atau bahkan kita tidak bisa menyadari secara deskripsi ya, apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah langkah-langkah yang detail. Namun memang untuk mengungkapkan itu ya ke dalam suatu tulisan atau ke dalam suatu bentuk langkah-langkah seperti ini, itu kita masih kesulitan. Padahal memang langkah-langkah yang kita lakukan sehari-hari itu sudah mencerminkan algoritma gitu ya. Ya misalnya kalau misalnya saya punya obat nih, obat saya kemarin ke dokter. Kalau saya ingin makan obat, algoritmanya apa? Berarti kan obatnya harus ada dulu gitu ya. Oke, udah ada nih obatnya, bentuknya kayak gini gitu ya. Terus kalau mau makan obat gimana gitu ya? Langkah logik yang pertama berarti kan buka dulu bungkus ini kan. Ya, buka dulu bungkus obatnya gini, lalu keluarkan obatnya gitu ya. Seperti ini. Kemudian buka obatnya ya, habis dibuka ambil obatnya, kapletnya, kemudian masukkan kaplet ke mulut, lalu, eee, ditelan dibantu dengan, air minum gitu ya, atau air putih gitu ya. Nah itu langkah-langkah untuk, minum obat gitu ya. Jadi memang, itu logik ya dan detail sebenarnya ya yang kita karena kalau manusia itu tidak melakukan hal dengan detail nggak bisa gitu ya. Nggak mungkin kalau misalnya saya mau makan obat gimana caranya? Tiba-tiba obatnya langsung masuk mulut kan nggak mungkin gitu ya. Pasti ada langkah-langkah yang kita harus kerjakan dulu, sampai obat tersebut masuk ke dalam mulut hingga nanti tertelan gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan flowchart gitu ya. Flowchart ini adalah notasi yang sering digunakan ya, tidak hanya di bidang kita, di informatika, tapi digunakan pada bidang-bidang yang lain juga gitu ya. Untuk mempermudah kita memahami suatu alur dari proses gitu ya. Jadi, tapi kalau flowchart ini kayaknya memang khusus di informatika ya, karena ada pemrosesan manual nantinya dan ada pemrosesan dengan komputer. Tapi kalau nggak salah di manajemen pakai juga ya kalau saya tidak salah ya. Jadi notasi atau simbol yang kita maksudkan di sini adalah suatu gambar sederhana gitu ya, gambar-gambar sederhana yang di mana setiap gambar itu memiliki suatu bentuk dan memiliki makna yang berbeda gitu ya, dari gambar yang lain. Nah, jadi nanti akan kita gambarkan suatu algoritma misalnya bagaimana sesuatu alur itu dikerjakan mulai dari awal sampai dengan bagian akhir gitu ya. Nah, ada beberapa notasi atau gambar yang kita gunakan, pada flowchart. Yang pertama itu ada simbol seperti kapsul ini, ya, oval. Ini kita namakan sebagai starter dan terminator.
Artinya ini adalah simbol di mana kita bisa memulai suatu proses atau suatu aliran proses dan kita juga gunakan sebagai akhir daripada aliran proses gitu ya. Kemudian ada gambar notasi seperti ini adalah input atau output gitu ya. Ini adalah input atau output. Misalnya inputnya adalah bilangan bulat gitu ya. Lalu yang kotak ini namanya adalah proses gitu ya. Misalnya prosesnya adalah misalnya kalau ada input, masukkan, nilai A dan B gitu ya, itu input. Prosesnya jumlahkan A dan B misalnya, lalu outputnya adalah, eee, A ditambah B gitu ya, misalnya gitu ya. Lalu ada simbol seperti ini, seperti simbol wajik gitu ya, wajik ya ini, diamond ya, simbol diamond. Nah ini kita pakai untuk menyatakan suatu kondisi atau decision. Artinya apabila kondisinya memenuhi, dia akan memiliki aliran atau jalur yang berbeda, apabila tidak memenuhi maka dia akan diarahkan ke jalur yang berbeda, ya. Atau kalau misalnya pilihan kita ada yes, dia akan dituntun ke proses yang ke situ gitu ya. Apabila kita bilang no, maka dia akan dituntun ke proses ke situ. Atau tidak hanya yes no ya, tidak hanya iya dan tidak, tapi bisa jadi pilihan itu banyak ya. Misalnya, kita mau melakukan sesuatu hal, ya kita mau mulai dari mana misalnya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah kalau kita mulai dari 5 maka akan dilanjutkan ke 8, 9, 10 misalnya. Kalau kita mulai dari 1 nanti akan dilanjutkan ke 12, 13, 14 dan seterusnya. Jadi itu kita bisa lakukan pilihan. Nah namun kalau conditional atau decision ini artinya apabila sudah memilih ya maka tidak mungkin kita kembali lagi gitu ya. Dan pilihan itu hanya cuman satu ya. Jadi maupun ada 5 pilihannya kalau kita pilih satu ya cuman satu ya, berarti 4 ini tidak dijalankan ya. Jadi dia tidak, paralel. Kemudian ada simbol lagi di sini, ini untuk memberikan keterangan suatu preparation ya, persiapan, lalu ada panah di sini menunjukkan aliran proses, artinya misalnya dari suatu proses ke proses lain ada arah panahnya maka dia akan melanjutkan proses itu sesuai dengan arah panah. Nah, apabila kita membuat diagram terlalu banyak gitu ya, maka ada konektor ya. Ada 2 konektor yang diperkenalkan. Yang bulat ini namanya konektor on page, yang satu lagi nih konektor off page gitu ya. Jadi misalnya panjang banget nih gitu ya, ini kita apa, flowchart kita panjang banget. Maka kita bisa pindahkan ke halaman selanjutnya dari bidang kerja kita. Misalnya kita bikinnya pada file Word ukuran A4 misalnya, di halaman 1. Nah, terlalu panjang nih yang kita bikin, kita mau pindahkan ke halaman 2 untuk melanjutkan dari halaman 1 tadi, maka kita bisa taruh dulu on page-nya di halaman 1, lalu kita taruh off page-nya di halaman berikutnya. Nanti simbolnya ini, misalnya ini 1, di bawahnya juga 1, artinya dari sini 1 menuju ke sini 1, gitu. Itu untuk melanjutkan aliran gitu ya. Lalu ada simbol seperti ini adalah display gitu ya. Display ini kalau ada kaitannya dengan piranti keluaran atau output. Misalnya display itu terkait dengan monitor gitu ya, atau kalau kita membuat algoritma mengenai suara berarti speaker dan lain-lainnya. Tapi biasanya sih monitor sih kalau kita ngomongin algoritma dan pemrograman ini display ini berarti akan menampilkan sesuatu ke monitor dan yang ditampilkan itu apa, nanti kita isi keterangan itu di dalam sini, ya. Jadi kayak gini starter, terminator, kita kalau kita ngomongin mulai gitu ya berarti kita tulis di dalamnya itu start gitu ya. Misalnya yang input output, ya, apa yang diinputkan, apa yang di-output-kan itu kita tulis di dalam sini nantinya, ya. Proses juga sama, proses itu prosesnya ngapain kita tulis di dalam sini, decision-nya ngapain nanti kita, tulis juga pilihannya di dalam sini. Apakah Anda yakin misalnya, kalau iya ke kiri, kalau tidak ke kanan gitu ya. Preparation juga kayak gitu, konektor juga, display juga gitu ya. Jadi kita gunakan, simbol ini untuk
mempermudah gitu ya cara kita menuliskan algoritma. Jadi kita tidak perlu menulis bahasa langkah-langkah dengan narasi yang panjang-panjang lagi ya. Jadi narasi yang panjang tadi, misalnya kita ngomong, masukkan gula ke dalam gelas. Ya itu diwakilkan dengan input aja. Input, masukkan gula ke dalam gelas. Nah, keuntungan dari flowchart yang pertama adalah dia lebih mudah dilihat karena bentuknya notasi dan gambar, serta ada tulisan penjelasnya di dalam, dan dia mudah dipahami. Ya. Kelemahannya adalah jika untuk menggambarkan proses atau algoritma dalam kasus yang besar, maka akan membutuhkan banyak kertas gitu ya. Jadi akan ribet ya. Kalau kita akan menuliskan algoritma yang panjang ya banyak sekali, maka biasanya kita akan membutuhkan banyak sekali kertas untuk membuat algoritma yang panjang tadi gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Misalnya di sini mulai gitu ya. Tadi contoh untuk apa? Segitiga ya tadi ya. Nah, ini ya. Kalau kita nulis segitiga pakai bahasa-bahasa yang kita nyatakan dalam bentuk bahasa narasi, deskripsi gitu ya, kita bisa tulis seperti ini. Tapi kalau kita pakai flowchart kita bisa ganti seperti ini gitu ya. Misalnya mulai gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian input alas ya. Lalu input tinggi. Karena alas dan tinggi harus diketahui dulu ya. Ini sebenarnya mau input alas atau tinggi dibalik juga nggak masalah gitu ya. Ini juga pernah dijelaskan pada pertemuan kita awal-awal ya. Algoritma itu ada yang bisa kita balik gitu ya posisinya dan dia tidak mempengaruhi hasil. Tapi ada juga yang tidak boleh dibalik. Contohnya kalau misalnya saya mau buka ini tadi gitu ya apa tempat obat. Artinya kan yang benar itu posisinya adalah yang biru ini saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Lalu saya keluarkan obat yang ini gitu ya. Nah, kan nggak boleh dibalik gitu ya. Kalau dibalik kan nggak bisa. Artinya algoritmanya nggak bisa kita balik. Kita keluarkan dulu obat yang ini baru buka bungkus biru kan nggak bisa gitu ya. Atau kita tidak tidak mendefinisikan langkah langkah membuka bungkus biru tiba-tiba obat masuk mulut kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada algoritma yang bisa dibalik, ada algoritma yang tidak bisa dibalik urutannya ya. Jadi ada yang dibalik tapi tidak mempengaruhi hasil, tapi ada yang dibalik bahkan tidak bisa atau bahkan ketika dibalik dia akan mempengaruhi hasil, gitu ya. Nah, kalau segitiga kasusnya ini mau diinputkan alas dulu atau mau diinputkan tinggi dulu itu nggak masalah gitu ya. Karena alas dan tinggi dua-duanya harus diketahui terlebih dahulu. Jadi di atas ini mau diinputkan alas atau tinggi itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu tiba-tiba tampilkan luas di atas, itu ya nggak bisa. Ya gimana tampilkan luas orang alas dan tingginya nggak tahu gitu kan? Ya maaf ya, setiap ngomong tenggorokan saya gatel. Nah lalu kotak ini adalah proses gitu ya, di mana proses ini berarti kita akan menghitung luas dengan rumus alas kali tinggi dibagi dua, kemudian tampilkan luas dan selesai gitu ya. Nah ini kan kita bisa lihat ya dengan apa, dengan mudah ya. Dan setiap notasi ini kan memiliki bentuknya sendiri-sendiri ya, artinya bentuk ini nanti akan merepresentasikan, makna ya dari apa yang nanti ingin ditampilkan oleh notasi ini. Berarti kan kalau ini input jelas gitu ya, kalau yang kotak ini tadi kita lihat itu adalah proses gitu ya, lalu yang ini itu adalah, output gitu ya, jadi input output simbolnya sama. Nah atau contohnya kayak gini lagi, kayak gini gitu ya untuk apa ini nih, eee nggak tahu nih ngapain lupa saya. Masak nasi goreng kayaknya ya. Misalnya mulai nih, nyalain kompor gas, letakkan wajan di atas kompor, tuang sedikit minyak goreng, itu kan proses semua ya. Masukin bumbu, proses. Masukin nasi secukupnya, proses. Tambahin garam, proses. Coba rasakan.
Nah, sekarang kurang garam nggak gitu ya? Kalau kurang garam, balik lagi ke atas, tambahin garam, gitu ya. Coba rasakan lagi. Masih kurang garam? Masih ke atas lagi gitu ya. Ini harusnya ada keterangan ya. Kurang garam atau tidak di apa? Di panah ini harusnya di sini ada keterangan ya, di bawah ini tidak gitu ya harusnya. Saya lupa tulis tadi. Jadi kalau misalnya tidak, maka dia siap dihidangkan. Jadi ada mulai dan selesainya adalah siap dihidangkan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu dengan menggunakan pseudocode. Ini yang paling sering akan kita gunakan di mata kuliah algoritma dan pemrograman gitu ya. Karena pseudocode ini memang sejatinya adalah kode yang kita tulis ya menggunakan suatu media misalnya notepad dan lain-lain yang memang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Hanya mirip ya. Karena tulisan yang kita tulis dalam suatu algoritma dengan sintaks yang ada pada bahasa pemrograman itu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, tapi tidak akan jauh lah ya perbedaannya. Nah, pseudocode ini berasal dari kata pseudo yang artinya itu adalah mirip atau imitasi dan menyerupai, sedangkan kode itu bisa berarti kode atau program gitu ya. Artinya pseudocode itu artinya menyerupai kode yang akan kita tuliskan di bahasa komputer. Nah, untuk pseudocode juga yang diperkenalkan di mata kuliah algoritma ini adalah pseudocode yang sangat mirip dengan bahasa Basic, Pascal atau C gitu ya. Nah, nanti kita akan praktikum menggunakan bahasa C gitu ya untuk di minggu depan ya. Pada minggu keempat kita akan praktikum menggunakan bahasa C. Nanti akan ada asisten ya yang mendampingi kita dalam praktikum. Teknis praktikum akan saya jelaskan di minggu depan ya saat praktikum pertemuan pertama dan sekalian memperkenalkan asisten yang akan menemani kita gitu ya. Nah, memang biasanya kalau nanti kita akan menggunakan bahasa yang lain gitu ya, misalnya bahasa tingkat tinggi lainnya seperti Python ya, Java, PHP dan lain-lain, maka memang pseudocode-nya akan diarahkan menyerupai bahasa pemrograman tersebut ya. Jadi tidak akan menyerupai dengan Basic, Pascal atau C lagi gitu ya. Jadi pseudocode ini akan digunakan tergantung dari bahasa pemrograman apa yang akan kita pakai untuk membuat aplikasi nantinya. Nah, di dalam bahasa Pascal, Basic atau C, ada 3 bagian yang nanti akan kita tuliskan gitu ya dalam pseudocode. Ya, ada di atas itu judul, di tengah itu kamus, nah di bawahnya itu adalah algoritmanya. Judul itu biasanya ada format gitu ya, karena kita kan akan mengikuti format dari bahasa pemrograman gitu ya. Nah, biasanya judul itu formatnya adalah dia tidak akan diawali dengan angka atau karakter lain selain alfabet. Jadi pasti akan dimulai dengan alfabet. Lalu judul itu tidak boleh ada spasi gitu ya, atau karakter selain alfabet kecuali underscore. Ini boleh ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat program menghitung segitiga, artinya kan menghitung underscore segitiga, menghitung luas segitiga misalnya. Berarti tinggal dipakai underscore aja ya. Jadi menghitung underscore luas underscore segitiga gitu ya. Nah, dari 5 ini mana yang benar? Ya, algoritma berhitung benar gitu ya. Karena dia diawali dengan karakter ya. Di sini kan berhitung ya B karakter. Algoritma konversi suhu. Nah, ini salah ya karena konversi suhu ini tidak boleh ada spasi. Lalu algoritma hitung pajak. Nah, ini benar karena spasinya dia ganti dengan underscore. Algoritma dua bilangan ini salah karena tidak boleh angka ya. Yang boleh adalah hanya alfabet. Mau itu huruf besar atau huruf kecil itu boleh ya, tapi tidak boleh angka. Lalu di sini ada algoritma bintang kecil. Nah, ini bintangnya itu kan karakter gitu ya. Ini juga nggak boleh gitu ya. Karena memang tidak diawali dengan angka atau karakter lain selain alfabet gitu ya. Jadi yang benar itu adalah nomor 1 dan nomor 3 ya. Sisanya salah.
Lalu bagian kedua itu ada istilah yang namanya kamus ya. Kamus itu digunakan sebagai tempat untuk mencantumkan variabel, konstanta, atau record. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya terkait dengan tipe data gitu ya. Jadi ada ekspresi dan tipe data ya terkait variabel, konstanta, dan record ini. Karena nanti kita perlukan mempelajari ini untuk membuat suatu program. Nah, kamus ini ya digunakan memang kalau di bahasa pemrograman C atau Pascal untuk reservasi alokasi memori ya, untuk menyimpan data dan akan digunakan selama program bekerja. Artinya kalau saya ingin membuat program, ya saya punya variabel yang namanya sisi ya. Kalau kita ngomongin luas segitiga alas ya, alas dan tinggi gitu ya. Maka alas dan tinggi itu harus diregistrasiin dulu ya di dalam komputer kita. Berarti komputer tahu bahwa ada alas dan tinggi nih. Lalu alas dan tinggi ini akan ditampung dengan menggunakan suatu tipe data, misalnya integer ya. Nah, integer itu adalah tipe data yang memiliki yang sifatnya itu adalah angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka nanti integer pun akan memiliki panjangnya sendiri ya, itu akan detail dijelaskan di tipe data nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, dan sebatas itulah kita akan mereservasi memori ke komputer gitu ya, agar variabel tadi itu bisa kita gunakan untuk mengisi nilai alas dan tinggi tadi gitu ya. Misalnya diisi dengan 5 alas dan 10 tinggi misalnya. Jadi variabel itu seperti gelas penampung di mana kalau kita berbicara, oh gelas ini hanya bisa diisi dengan air putih ya. Maka yang boleh ngisi gelas cuma air putih doang gitu ya. Air sirup nggak boleh, air kopi nggak boleh, susu nggak boleh gitu ya. Nah, variabel itu juga gitu. Kalau dia bilang alas itu adalah integer, berarti kan angka gitu ya. Berarti alas itu hanya boleh diisi angka, diisi dengan huruf boleh nggak? Nggak boleh gitu ya, diisi dengan karakter boleh nggak? Nggak boleh. Diisi dengan yang lain? Nggak boleh juga gitu ya. Jadi hanya boleh diisi dengan angka gitu ya. Nah, lalu bagian berikutnya itu adalah algoritma, di mana di sini kita akan meletakkan semua algoritma dari kode program yang ada pada komputer nantinya, tapi yang mirip ya. Jadi kita akan menyusun algoritma dulu dan kemudian algoritma itu nanti akan kita gunakan untuk membuat ya program di komputer. Nah, untuk algoritma ini dapat diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Ya, apabila dia menggunakan bahasa Pascal ya. Nah, contoh penulisan seperti ini gitu ya. Misalnya di sini ada algoritma luas persegi gitu ya. Ini nama algoritmanya. Nah, lalu saya gunakan kurung buka kurung tutup ini untuk menjelaskan. Jadi ini adalah simbol dari apa? Komentar ya. Jadi di setiap bagian ini boleh kita tambahin simbol kurung buka kurung tutup yang kita tandain sebagai komentar. Nah, di sini saya beri komentar algoritma yang akan dibuat ini adalah untuk menghitung luas bidang datar persegi. Kemudian di sini ada kamus. Nah, tadi mendefinisikan variabel, record dan lain-lain. Maka saya punya variabel yang namanya sisi ya. Artinya ada variabel ya, ada semacam gelas penampung yang namanya sisi. Sisi itu tipe datanya double. Nah, kalau double ini berbeda dengan integer. Double ini berarti bisa kita masukkan bilangan cacah ya. Artinya misalnya kayak 3,5, 3,6, 3,7 itu bisa gitu ya. Kalau integer nggak bisa. Integer hanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi integer itu khusus bilangan bulat ya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau double ini untuk bilangan pecahan gitu ya. Nanti ada lagi yang namanya float, itu sebenarnya sama juga bilangan pecahan tapi dia memiliki panjang yang berbeda. Nah, saya berikan keterangan di sini. Ya, sisi itu menjadi inputan awal. Berarti saya punya variabel sisi dan bisa diisi dengan double gitu ya. Lalu begin di sini mulai input sisi. Nah, berarti kita inputkan dulu sisinya. Lalu output adalah sisi dikali sisi. Selesai gitu ya. Nah, nanti hasil output ini akan tergantung dari berapa input sisi yang kita masukin. Kalau sisi yang saya masukin 4,1, maka outputnya adalah 4,1 kali 4,1 ya. Kalau input yang saya masukkan 3,0 ya, 3,0 adalah double ya.
Ya 3,0 dengan 3 sama sih gitu ya. Cuman kan kalau kita ngomongin luas persegi akan lebih relevan, lebih logis kalau kita masukin double ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita ngomongin persegi atau bidang datar ya, tidak harus 1, 2, 3, 4 kan bisa aja 3,5 kali sekian gitu ya. Jadi kalau sisi dari persegi saya masukkan 3,0, maka outputnya adalah 3,0 kali 3,0 yaitu 6 di sini gitu ya. Jadi di sini nanti sisi itu akan mewakili, variabel tadi ya, mewakili dari nilai-nilai sisi gitu ya. Jadi berapapun sisi yang dimasukkan, saya bisa menghitung luas persegi ya, artinya tidak tergantung dari satu nilai aja ya. Nah, ada lagi cara penulisan seperti ini juga sama sepertinya sebenarnya gitu ya. Jadi algoritma bisa diganti dengan program ya, lalu kamus di sini. Nah, ini ada pesan tipe ya ini program ya hello, keterangannya adalah program yang akan dibuat ini adalah menuliskan hello ke piranti keluaran, artinya ke output atau ke monitor lah ya bahasa simpelnya. Kamus pesan ini variabel, berarti ini ada gelas ya, semacam gelas variabel ya kita ilustrasiin aja ya memori komputer yang menyimpan variabel yang namanya pesan. Di mana tipe datanya string. Nah, string ini tipe datanya adalah kata-kata. Artinya bisa kita tuliskan halo, kita tuliskan hai, kita tuliskan apapun di sini ya. Nah, kemudian di sini ada pesan diisi dengan hello. Nah, panah ini kita sebut sebagai assignment. Ini nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya dalam materi ekspresi gitu ya. Artinya pesan ini kita isi dengan hello, lalu outputnya adalah pesan. Artinya output ini adalah hello gitu ya. Karena apa? Hello tadi pesan tadi diisi dengan hello. Nah, program ini dijalankan berkali-kali pasti akan menghasilkan hello ya, karena pesan itu di-input langsung di dalam program. Beda dengan ini. Kalau kita gunakan ekspresi input sisi, berarti input ini akan menunggu inputan dari user gitu ya. User harus input dulu. Apa yang dia inputkan seperti tadi kalau kita ngomongin sisi ini kan tadi adalah double, artinya dia tidak boleh tulisan, dia tidak boleh karakter dan lain-lain. Dia hanya boleh nilai angka gitu ya. Angka yang pecahan. Maka ketika kita pakai ekspresi input, komputer itu menunggu inputan kita dengan keyboard itu apa. Misalnya kita inputkan 4, maka output itu adalah menampilkan ke layar 4 kali 4 gitu ya. Nah, kalau ini beda lagi, ini kan tidak ada input. Artinya walaupun program ini dijalankan ribuan kali, maka dia akan selalu mengeluarkan pesan hello karena inputnya dieksekusi langsung oleh program. Kalau ini inputnya dia akan menunggu inputan dari user. Artinya kalau luas persegi ini kita jalankan 1.000 kali, maka outputnya akan berbeda-beda tergantung input dari user ya. Jadi 1.000 kali juga akan berbeda gitu ya. Nah, jadi tadi dalam penulisan algoritma ada input gitu ya, ada output itu kita sebut dengan ekspresi input dan ekspresi output ya. Ekspresi input itu untuk apa menerima masukan dari user ya ke variabel gitu ya. Lalu ada simbol tadi itu namanya assignment artinya untuk mengisi variabel ini dengan suatu nilai. Dan nilai itu bisa jadi hasil penjumlahan dari yang lain baru kita masukin atau langsung kita masukin aja nilai itu ke dalam variabel ya melalui algoritma tadi. Kemudian tadi ada tipe data, ada string itu adalah kumpulan angka-angka, kumpulan alfabet gitu ya. Misalnya halo, hai dan lain-lain. Lalu ada double yang seperti saya jelaskan tadi dia pecahan, lalu ada integer yaitu dia adalah angka yang bilangan bulat gitu ya. Nah, ini semua akan kita pelajari di pertemuan besok gitu ya. Pertemuan berikutnya terkait masalah eh, ekspresi dan tipe data. Baik, itu saja gitu ya pertemuan kita pada malam kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada tadi apa batuk yang mengganggu gitu ya.
Nah, apabila ada teman-teman yang tidak jelas gitu ya dengan video yang diberikan ini atau ada pertanyaan, maka silakan tanyakan dalam grup diskusi kita di WhatsApp gitu ya, agar pertanyaan itu bisa dilihat oleh teman-teman yang lain dan kalau saya memberi jawaban, jawaban itu juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang lain. Terima kasih atas atensinya sampai dengan akhir video ini. Tetap semangat ya, jangan lupa nonton videonya ya. Jadi teman-teman yang lembur, ya yang belum sempat ikut sesuai dengan jadwal, ya masih fleksibel gitu ya dengan video rekaman ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.